orang yang lagi deket sama gue namanya adalah Anil Syarif. Tadi ceritain kan? Terus dia dan gue tuh sama dia tuh udah deket banget sejak awal sinetron dan udah 2 tahun juga deketnya, dan kita tuh bener-bener udah deket banget, udah kayak pacaran banget. Cuman emang kita nggak mau publik karena fans kita yang ribet banget dan keluarga dia. Percaya nggak percaya sih sebenarnya, tapi mau gimana, kan manusia nggak ada yang luput dari kesalahan. Jadi ya mungkin lagi bercanda-bercanda tiba-tiba kepancing emosi, kan nggak tahu juga. Ya dibilang kecewa sih kecewa, tapi kan ya balik lagi, manusia nggak luput dari kesalahan. Mungkin lagi emosi atau lagi apa, kan kita nggak tahu. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita bersama Liz akan membahas mengenai dihujat karena curhat. Sudah hadir teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau nonton kita ini di bawah santai saja ya, jadi nyantai aja lah, nggak usah terlalu berpikiran terlalu dalam atau juga terlalu dangkal, jadi biasa-biasa saja ya. Sekarang tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seorang yang namanya Prilly mengungkapkan yang namanya isi hatinya di sosmed. Mau tidak mau yang namanya sosmed sekarang ini adalah sebuah perubahan di peta komunikasi di seluruh dunia. Jadi berubah, namun kesini akhirnya menjadi sebuah diary yang biasanya kalau diary itu hanya untuk kita sendiri dengan curhatan kita, ya salah satu komunikasi kita sendiri. Tetapi sekarang ini orang bisa menyaksikan bagaimana hal-hal yang sebenarnya tabu untuk disaksikan tetapi bisa dilihat oleh orang lain. Nah, saya akan menanyakan mengenai masalah ini kepada Cipan ini yang pertama. Cipan, selamat malam Cipan. Selamat malam Bapak. Ya, Cipan Bapak tadi mau sudah nanya melihat. apa sama saya? Tadi sudah melihat curhatannya Prilly. Prilly itu dihujat karena hajat. Jadi karena curhat, bukan karena dia bukan. Kalau dia buang hajat sembarangan ya wajar kalau dihujat Iya, Pak. maksudnya ini curhat dia di media, tetapi ternyata membawa efek sampai dia dihujat oleh beberapa orang lain. Saya akan Gimana? mengeluarkan analisa sok tahu saya ala seorang ibu ya. Boleh, silakan. Kalau saya lihat itu sebenarnya Prilly itu hanya berusaha untuk terlihat asik. Kalau dilihat dari cara ngomongnya itu sama sekali nggak ada maksud untuk menyakiti pihak-pihak tertentu. Iya. Namanya juga masih 20-an ya Pak, gejolak kaula mudanya masih sangat tinggi sekali, darah muda masih membara. Jadi dia berpikir dia sedang melakukan hal yang asik. Hal yang agak di luar batas atau yang menyentuh norma-norma itu biasa anak muda anggap itu asik. Nah tapi dia lupa. Tapi sebenarnya begini, kalau dilihat dari sana, sebenarnya mengungkapkan hal tersebut sebenarnya biasa. Biasa. Ketika ada kata-kata kasar. Cuman salahnya di situ, dia agak kebablasan. Saya aja Pak Denny. Apa sih Bapak Lah ngomong ini apa sih? kata-kata kotornya ngomong nih sekarang. Ini Pak Denny. Sebentar, Bapak itu nggak tahu yang namanya sosmed, Pak. Sosmed itu merubah yang namanya peta komunikasi di dunia. Sampai ada ustadz yang menakan dirinya ustadz sosmed. Maaf Pak, soulmate. Anda so tahu, saya tahu itu Soulmate. istrinya aja saya tahu yang punya minimarket Indo Siapa? April itu kalau tidak salah. Wah itu Xiaomi, itu Xiaomi. Sosmed. Soulmate. Oh bukan Ustadz Xiaomi. Bukan. Anda itu berdua jangan sok tahu. Iya. Jangan membuat bercanda permasalahan ini masalah serius Pak Denny. Iya betul, serius Pak. Masalah serius dari mana? Dibawa nyantai aja kali Pak. Masalah kayak gini cuma masalah ABG ketelepasan ngomong. Wih gila. Saya ini punya gejolak Hebat, muda luar ini biasa. Pak Denny. Tagline disebutin terus, kayaknya pengen dapat duit tambahan. Bapak tahu aja. Catat deh. Bagus tuh tadi gue masuknya tuh. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat untuk Pak Jarwo. Pak Jarwo ini sekarang menjadi Ketua Paski untuk DKI Jakarta. Wow. Sebagai bentuk penghormatan saya kasih Bapak Kang topi Denny. ini Pak. Saya kasih selamat dulu dong. Oh terima kasih Sebagai Pak bentuk Denny. kecintaannya. Paski belum pada tahu mungkin apa Paski itu. Paski itu Coba diterangkan Pak sedikit. ya. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Itu. Keren. Aku kira pasti berat. Bapak yakin Ya. nanti organisasi itu bisa berdiri lama? Mbak Denny, Biar masalah kuat. Paski nggak usah kita bahas Pak Iya, Denny. iya, Pasti betul. mereka ini akan menjatuhkan kredibilitas saya di Iya, sini. iya benar. Saya ini sudah berpengalaman dalam dunia komedi, tahu tidak Anda? Nah, dari tahun berapa Pak?
Dari tahun 1988 Pak Denny. Tahun 1980 udah ngelucu sampai sekarang belum lucu juga. Pak Denny, Pak Denny, Iya, Bapak jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Justru Pak Jarwo ini jadi contoh buat pelawak-pelawak lain. Tuh, ini anak muda ini. Contoh gimana maksudnya? Jadi kalau ada pelawak itu dikasih tahu tuh kalau jadi pelawak jangan kayak dia, itu salah. Saya waktu pemilihan saya dukung Pak Jarwo. Wah, Tuh, bagus, berarti lu bukan pendukung. ngumpulin kartu KTP. Iya. Kartu gaple. Masa bandar judi ya Pak? Dipakai dulu dong itu topinya tuh, paling diliatin ke orang bagaimana kecintaan Pak Jarwo, di mana beliau itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya Pak Jarwo ya. Pak Jarwo ini adalah orang betul-betul yang mencintai daerah. Bapak itu I love copet apa ya Pak ya? Oh, cia luar biasa. Lihat Pak Jarwo, lihat I dong love sini dong. condet. Pak Jarwo. I love condet. Oh, Tempat damn, tinggal I love saya. condet. Karena memang beliau dari Condet. Pak Jarwo punya pendapat apa tentang Prilly ini? Saya perkenalkan diri dulu Oh Pak boleh, Denny. silakan. Saya itu dari AADC. ADC itu apa maksudnya? Ada apa dengan curhat? Oh. Yoi. Rangga, semua yang kamu lakukan zakat. Jahat. Jahat. Bagus dong. Jahat. Oh, salah ya? Pak, emang dia AADC Pak. Apa tuh? Anaknya alay dan cabe. Apa pendapatnya? Saya sangat mendukung Prilly Pak Denny. Hmm? Kita tahu siapa itu Prilly. Iya. Artis muda, generasi muda, Iya. penerus bangsa ini untuk mengibarkan dunia film seni peran Indonesia Pak Denny. Apa sih Prilly mau? Iya benar. Iya. Jangan bercanda Pak Denny, saya Iya, iya. serius ini. Iya, iya, betul. Saya ini ketua Paski DKI Pak Iya Denny. iya iya. Kan tadi udah saya sebutin Pak. Udah orang udah tahu sekarang. Saya Iya. mempertaruhkan kredibilitas Betul saya. betul ya. Dipercaya atau tidak tergantung saya bicara hari ini Pak Betul. Denny. Oke, jadi begini Pak Denny. Kita bicara masalah curhat di media sosial. Perlu saya tekankan Pak Denny, curhat itu adalah hak segala bangsa. Iya betul. Maka somasi di atas dunia maya harus dihapuskan karena tidak menghargai kepedihan hati Pak Denny. Oh, oke. Itu salah satu tolok ukur dari bagaimana seseorang untuk mencurahkan hatinya ke media sosial. Kita tidak boleh apa namanya ini apa? Cepat marah. Bukan apa? Naik beca, naik beca. Bukan. Oh naik ini. Tidak Makan cepat. ini, Bukan. makan bubur. Bukan. Jangan Apa? makan Memainkan ketan, hati wanita. ketan. Tidak boleh mencerca. Oh mencerca. Susah Pak banget. Denny jangan bercanda, saya ketua Iya, iya, Paski iya. DKI ini. Iya. Ya maaf maaf. Tapi kan dengan kata-kata dia bukan curhatnya juga curhat yang mencerca. Betul. Iya makanya. Iya, makanya jangan yang membaca itu jangan salah paham dulu. Enggak yang dibaca Pak, dia dilihat Pak. Iya dilihat baru itu setelah itu dibaca kan? Enggak dibaca. Dibaca gimana dong. sih, Enggak lah, itu kan video Pak. Iya itu video. Iya Pak, dibaca, mohon maaf Pak. maknanya Untuk dibaca. ketua Paski bisa diadakan pemilihan ulang nggak Pak? Cak ini udah Karena tanggung kan Cak. kemarin terpilihnya nggak secara pemilihan ini Pak. Jadi bisa Udah diadakan. jangan rahasia itu jangan dibongkar. Itu aklamasi. Jadi gimana maksudnya kenapa nggak boleh dicerca? Jadi kalau misalnya dia mencurahkan hati di situ, ya sudah. Bagaimana kita memahami apa yang dialami orang tersebut Pak Jadi Denny? cukup dengan memahami saja. Betul. Coba saya tanya Musdalifah dulu. Musdalifah Iya, Kak. mungkin punya pendapat lain nih. Pak, mohon maaf Pak. Ya, kenapa? Undangan Undangan untuk apa? Undangan apa tuh? acara pemilihan ketua Paski. Udah, Kak, jangan diulang lagi. Udah ada. Jangan, Orang jangan saya- diulang lagi nanti dia nggak kepilih. Udah Seorang berharap udah aja. dipilih kok. Gimana Musdalifah? Nah, nama aku dari Cinta, Pak. Oh cinta. Iya. Cewek imut, Mm-mm. ngangenin, tampil apa adanya. Aduh luar biasa. Thank you, thank you. Cocok dengan ini berarti dari ADC kan ini ya? Betul. Iya ini cinta. Aku Saya Cinta. Rangga Pak Denny. Serang, tapi pakai se depannya, serangga. Iya. Serangga. Makanya kalau ngomong berdengung dia, ngung gitu. Serangga. Silakan Musdalifah. Emang saya kecoa apa? Ya menurut aku. Ya silakan Cinta. Ya terima kasih Om. Ya aku sih nggak setuju ya.
sama orang yang suka curhat di sosmed itu kayak Prilly segala macam. Kenapa? Karena orang-orang itu malah dengerin curhat yang cewek cantik, Pak. Giliran aku curhat malah diblok. Iya, iya betul. Iya, Pak, betul, gitu, ya. Pak. Jadi aku malah nggak suka. Lebay banget, Pak. Orang tiap ada masalah dicurhatin, tiap ada masalah dicurhatin dan orang-orang itu pada dengerin, Pak, malah nge-like. Gitu. Iya. Malah nggak suka. Padahal itu nggak penting, Pak. Mendingan kita nonton yang lebih bermotivasi. Mus, Iya, Pak. Mus. Iya, Sejak nggak sama Nazar agak mudahan kamu ya. terima kasih. Ini bukan Musdalifah itu. Hah? Bukan Musdalifah yang itu. Bukan Musdalifah ini, Pak. Bukan. Yang ini Bukan. lebih cantik, Pak. Coba ngadep sini. Coba lihat. Pantesan nggak mirip. Ya emang nggak mirip. Memang nggak Orang mirip, Pak. bukan. Orang bukan. Karena emang bukan dia ini masih Iya. perawan. Kalau yang sana udah Enggak, janda. kalau Aduh, tahu aja nih Pak Jaro. itu Iya. kan status, Pak. Ya dan menurut aku ya Pak ya, kita itu nggak usah semua masalah diuberin ke sosial media gitu kan Gimana? Pak. Maksudnya diuberin? Apa sih namanya tuh? Diojekin mungkin ya, bukan, digojekin, Pak. nggak diuberin. Bukan Pak. Ini apa aplikasi atau apa sih yang Anda bicarakan nih? Misalnya. Diumbar maksudnya diumbar. Diumbar, maksudnya Iya diumbar. diumbar. Iya Pak Oh. diumbar. Astagfirullah aku lupa. Iya, iya, iya. Ya diumbar Pak. Iya, diumbar. Kayak teman aku nih Pak nih. Dia baru bikin. Jadian? Enggak. Dia kan neneknya meninggal Pak. Oh, neneknya meninggal. Neneknya meninggal terus dia bikin status gitu Pak. Ah, sedih kan Sedih pasti. gitu, Ah. sedih. Terus pasang foto neneknya yang udah jadi meninggal? jenazah gitu terus di. Yang curhat neneknya. Bukan, Bukan, neneknya kan udah meninggal. ini teman aku Pak. Iya. Oh Nah. temannya meninggal. Enggak, neneknya meninggal Pak. Ini siapa sih Pak? Itu Pak Jarwo. Oh itu Pak Jarwo. Lalu gimana tuh? Tadi pas temannya Ya curhat. temennya baru Update status. Iya update status Neneknya tentang meninggal. neneknya meninggal. Ngomong RIP nenekku. Gini pikiran aku ya. Iya. Kenapa dia baru posting neneknya udah meninggal gitu. Giliran neneknya masih hidup. Dia gak pernah posting foto sama neneknya gitu. Pas lagi sedih-sedih dia minta karena dia butuh ini mungkin. Butuh. Kekuatan, Enggak dia mau dukungan dari. pamer Pak. Hah? Mau pamer neneknya meninggal gitu. Wah masa neneknya meninggal dipamerin? Gitu Pak. Pak Denny. Masa sih? Gini- Ya kenapa? Mohon maaf Pak Denny, Ya. bisa ambilin foto saya nggak? Buat? Sama Pak Jarwo, takutnya kejadian lagi. Hah? Takutnya kejadian lagi Pak Lu, Denny. nanti aja lu kan gampang bikin statusnya. Waduh, undangannya dicetaknya ganti dong ini isinya. Pak Denny saya mengundurkan diri jadi ketua Paski. Amin. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya Ronald dulu nih. Cuman saya yang tidak pernah bercandain Pak Jarwo. Iya betul. Ini manusia beriman yang seperti ini. Semoga menjadi ketua Paski yang amanah. Iya, amin. Terima kasih brother. Saya bersyukur Yes. saya belum bergabung Paski. Cuman saya yang tidak pernah bercandain Pak Jarwo. Iya betul. Ini manusia beriman yang seperti ini. Semoga menjadi ketua Paski yang amanah. Iya, amin. Terima kasih brother. Saya bersyukur Yes. saya belum bergabung Paski. Lu bergabung dong. Iya makanya lu bergabung. Direkrut nggak Pak? Ronald direkrut nggak Pak? Saya belum bergabung Bapak loh. jangan bengong gitu. Belum diajakin Bapak. loh. Ya, Bang Bapak. Yandi juga nggak gabung nih Pak. Ini kayaknya Bapak belum makan anak tikus nih. Lambat ngomongnya. Lambat ya ngomongnya. Ya udah, Anda masuk boleh ke Boleh. Paski ya. Saya Ya. bisa masuk Paski? Bisa. Tapi syaratnya satu Pak. Apa? Saya pengen jadi ketua. Gimana sih lo? Ah, ini undangannya udah jadi. Undangan mulu. Silakan Nal. Saya ini dari niat kolaborasi berkelas sambil pura-pura bercerita. Apa tuh disingkatnya? Nikola Saputra. Wow, gila. Ada yang follow saya di sosial media? Di Twitter, angkat tangan. Ada yang Hah, nggak ada. Kurang ajar. Ini ada Silakan. nggak yang, Pak, calon Apa, follow nah, saya itu loh. di sosmed kan? Ya, Nah, enggak saya kira waktu itu Ronald teman saya SMA. Oh, nggak sengaja lo maksudnya. boleh di follow di Twitter @rocknal. Oh, @rocknal. ROCKNAL. Hmm. Kalau di sosial media, pernahkah melihat saya curhat? Gak pernah kan Cak? Nggak pernah, ke saya buka aja nggak pernah. Dia punyanya dia. Gimana mau tahu ya? Iya. Gimana Saya orang yang tidak pernah curhat, apalagi masalah pribadi di sosial media. Iya, Kenapa benar. Kang Denny? Kenapa? Saya ingat
ada seorang bijak bestari, seorang pedagang cireng Oh, pedagang cireng di perempatan Cihanjuang di kota Cimahi. Namanya Kang Amin. Kang Amin. Kang Amin berkata bahwa rahasiakanlah aibmu seperti engkau merahasiakan ibadahmu. Ya, seimbang tuh bagus. Kalaupun misalnya mau curhat di sosmed silahkan. Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kalau memang pengen banget curhat di sosmed. Ini diambil dari sebuah buku bahasa Prancis judulnya Tong Factorole ngomong. Jadi jangan bicara sebicara-bicaranya. Tong Factorole ngomong. Ini temen nih gue Ini adalah sebuah buku karangan Antoine Duarnet. Ini pakar sosial media. Antoine Duarnet. Duarnet, ya. Yang pertama adalah Tong make ngaran satu nu diragunan. Jangan menggunakan kata-kata kasar, apalagi jorok. Tong make ngaran satu nu diragunan. Jangan pakai kata-kata binatang. Jangan pakai kata-kata binatang disebutin. Betul. Baru diputusin, wah udah dimaki-maki tuh. Jelek, jangan lakukan. Hindari kata-kata kasar dan kata-kata jorok. Yang kedua, kudu make bahasa nuelus. Pakailah bahasa yang bagus. Rubahlah tone bercerita kita. Misalnya kita jomblo, diputusin, dar. Harusnya marah-marah, coba dirubah nulisnya di Twitter. Duh, jomblo lagi, jomblo lagi. Untung jomblo sedang ngetren, asik. Iya. Bagus kan? Atau misalnya, kejadian malam tadi membuat aku yakin kalau jodoh di tangan Tuhan. Semangat! Iya. Jadi bagus kan? Positif maksudnya. Ya. Dan yang terakhir, kudu iling, ya. Kudu iling kenawak. Harus sadar diri. Iling, ingat. Iya. Kudu iling kenawak. Eling. Nah, harus sadar bahwa yang mengikuti kita di Twitter, di Facebook, di Instagram, di pet. Jumlahnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kita punya image yang harus kita jaga. Mereka nggak peduli kita mau cerita apa. Malah banyak di antara mereka yang bilang puas rasain. Bukannya selesai masalah malah jadi bahan ketawaan kan? Iya. Wih. Interupsi, Betul. Kang. Ya, kenapa? Emang Tepuk tangan dulu saja boleh nggak apa-apa? Saya tahu pemaparan saya berkualitas. Ya. Apa yang ditepukin Bapak, tangan? maaf, Tapi siapa ada nih yang satu yang tua-tua? kurang. Sebentar Pak Jarwo, Bapak kayak burung ditepokin, Bapak langsung berdiri. Coba kenapa? Tadi protesnya kenapa? Nggak bisa Pak, sebagai manusia itu kadang-kadang kita memang butuh untuk melumpahkan perasaan kita. Dan ada kepuasan tersendiri ketika orang-orang tahu apa yang kita rasakan. Tapi mungkin kalau terlalu banyak kata-kata atau seperti yang dilakukan Prilly, memang caranya kurang cantik. Saya termasuk orang yang suka curhat atau... Karena dia udah cantik mungkin ya, jadi nggak usah ini. Kalau Anda kan harus berusaha cantik karena Anda merasa diri Anda tidak cantik. Tapi Anda sendiri merasa diri Anda cantik gitu. Apa begitu? Apa perlu ditepukin tangan? Menurut saya nggak apa-apa curhat di sosmed. Boleh, asal jadinya. caranya yang cantik. Saya itu termasuk istri yang suka menyindir suami saya di sosmed. Tapi dia tidak pernah merasa yang gimana-gimana. Anda berkomunikasi dengan suami melalui sosmed. Tujuan buat satu orang yang tahu puluhan ribu orang buat itu kan apa, menurut Ci? saya kesalahan besar. Aib keluarga Anda keluarkan di Bapak media apa sih sosial. ikut campur? Keluarga-keluarga saya. Tadi keluarga siapa sih? Makanya yang saya lakukan, saya selalu curhat tapi dengan meme. Nih misalnya, Iya. suami saya kasih gaji bulanan atau kasih saya uang bulanan dikit. Saya pasanglah meme. Di situ Jatuh cinta itu pakai perasaan, meliharanya pakai penghasilan. Saya nggak usah curhat apa-apa, langsung aja saya pasang di Instagram, cepret seperti itu. Nah orang lihat itu cuman gurauan, akhirnya malah banyak yang nge-retweet, nge-regram, nge-paste balik. Karena mereka pikir itu bercanda, padahal sebenarnya itu adalah curahan hati saya yang paling dalam. Saya melihat jangan sampai penonton di sini mengetahui kalau Anda itu sebenarnya tidak bahagia dengan kehidupan keluarga Anda. Justru Karena ini banyak cara keluhan. ini cara saya untuk bahagia. Ketika saya tidak bahagia, saya mengeluarkan unek-unek saya, kemudian saya jadi bahagia. Anda Nih, ini menikah dengan customer service atau gimana? kok dengan customer Kok service? Anda banyak komplain. Saya tidak komplain, saya hanya mengeluarkan unek-unek saya nih misalnya nih. Iya. Ini meme yang saya dapat dari internet loh, bukan saya bikin sendiri loh. Saya sebagai istri mendoakan suami dimanapun ia berada. Iya, Katanya, sukses suami berawal dari doa seorang istri. Iya. Kalau suaminya macam-macam, ya doanya juga menyesuaikan. Nah, Ci, Itu ancaman namanya. gimana mau tahu itu meme-nya buat suami Ya. kalau kamu aja ngopi punya orang.
Kalaupun mau nyindir Nah, pakai meme ya bikin sendiri. Jadi dari hati nyindirnya. Justru itu, ini ada kepuasan tersendiri. Kita bisa curhat, tapi tidak menyindir siapapun. Yang penting perasaan saya tersampaikan. Tetapi kita lupakan sedikit ya. Kita akan melihat melihat apakah yang namanya wajah Prilly ketika dia mengungkapkan hal tersebut. Kebetulan di sini ada Mbak Poppy. Beliau adalah ahli dalam micro expression. Ya, kalau micro expression kita nggak bisa ngelihatnya di langsung kesimpulan. Iya. Tapi per satu menit, maksudnya per segmen gitu kan. Jadi di awal tuh dari menit awal. Ada tahapannya berarti ya? Jadi pada saat orang itu bicara, maka kita tahu apa yang di pikirannya. Nah di menit awal ia mengatakan bener ya gitu loh. Bener ya ini cerita ya, bener ya gitu kan misalnya. Nah ini lingkungannya nggak dukung nih. Gitu artinya kan udah lama nih ditahan. Jadi memang ini direncanakan kita ngelihatnya dari isi kalimatnya ya, gitu loh. Nah kemudian dia bicara lagi di situ, ada beberapa kali dia menggaruk ini, garuk itu biasanya Pak Jero kalau garuk-garuk ini ngapain? Artinya apa? Gatel. Panuan ya Pak ya? Gatal biasanya. Ataukah berpikir. Berpikir atau, nah itu dia, itu gerakan tubuhnya kan. Berpikir atau diragu-ragu pada saat ia mengatakan kalimat yang kaitannya ya gimana ya dari 3 cowok seperti itu ya. Jadi kalimat seperti itu. Kemudian wajahnya ia terlihat marah. Jadi kalau marah itu anger itu coba marah. Coba. Bisa marah, nggak bisa marah dia mah. Marah. Oh, Muka marah gimana? Saya kalau melihat wanita cantik nggak bisa marah. Nggak bisa marah dia sih. Ekspresi marah gimana? Mengkerut. Alisnya biasanya naik ke atas. ya, alisnya naik ke atas. Nah, alisnya tadi naik terlihat ke atas. alisnya naik ke atas pada saat dia mendekatkan kamera, keluarga tersebut Jadi ekspresi ia mengatakan keluarga tersebut ia marah. Dia memang betul marah. Bisa gitu ya? marah, bisa juga nggak kelihatan tuh kamera. Iya. Jadi masih hipotesa 1, hipotesa 2, bisa juga mungkin ada orang yang lewat di situ gitu. Jadi bisa banyak indikator. Tapi gambarannya dari kalimat yang disampaikannya bahwa ini harus disampaikan. Artinya videonya memang direncanakan. Kalau saya mau lihat sama Kimau dulu, mau ngelihatnya ini seperti apa? Mau sebagai anak muda nih ya. Ada ini kan salah satunya penggiat sosial juga ya. Terima kasih Pak Denny. Ya, Kebetulan betul. saya dari forum Asik Relawan Curhat agar batin aman dan sentosa. Oh, disingkat apa tuh? Farhat Abbas. Wih. Ya ada teman-teman saya semua. Iya. Kita ini sangat curhat sekali karena buat kita itu curhat itu adalah kegiatan yang sangat penting sekali. Maka moto kita curhatlah kamu sebelum kamu dicurhatkan. Seperti itu Pak Denny. Curhat itu kegiatan yang sangat berguna. Pak Denny tahu kenapa Bill Gates bisa jadi orang terkaya di dunia? Karena dia menemukan. Karena curhat. Karena pasti. nabung. Tuh. Tahu kenapa SBY bisa jadi presiden? Karena curhat curhatnya. pasti. Karena juga dia pemilu. Oh, Nah. yang curhat yang Dan mana? yang terakhir kenapa Saipul Jamil masuk penjara? Dia bukan curhat tapi curhap. Tuh. Pak Denny. Anda tuh ngomong Saiful Jamil seperti Anda yang mengetahui. Anda tahu nggak binatang kesayangannya dia apa? Apa? Cicak. Kok cicak? Dia hap, lalu dia tangkap. Iya. Kalau saya pribadi curhat ini kan kita mencurahkan semua isi hati kita agar di dalam tuh semua tidak ada yang tersisa lagi. Betul. Tidak ada yang namanya sampah-sampah hati yang bisa Iya. menumpuk dan menyebabkan penyakit. Betul. Iya, benar. Banyak sekali orang-orang yang curhat sama saya karena saya menjadi teman curhat itu menjadi prestasi yang membanggakan. Oh. Karena menjadi teman curhat itu tandanya Anda orang yang 3A. Dipercaya. Aman, amanah, dan yang lagi satu lagi apa Pak Denny? Apa? Apa bebas, setelah saya kasih kesempatan. Lo gimana? Lu jangan ngomong 3 lo. Kurang aja. Biar ada kerjaan aja. Oh. Kayak gitu. Gua suruh. Untung dia ngomongnya 3, sisanya 1. Biar ada Kalau dia kerjaan. ngomong 6, berarti 4 saya harus ngomong. Jadi kayak gitu Pak. Jadi curhat itu siapa tahu dari awal curhat, kita bisa mengeluarkan isi hati kita agar dalam hati kita tidak ada penyakit. Betul. Tapi tetap curhat nomor 1 hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Amin, amin. Luar biasa. Kalau menurut Ranggi gimana? Ya, saya Silakan perkenalkan diri. Kenalin dulu Pak ya. Saya ini adalah wadah curhat untuk melayani, untuk mencintai. Disingkat? WC umum. Wah, cocok sekali. Karena ini benar-benar namanya WC umum. Iya. Kita akan rehat dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Iya.
Kita akan lanjutkan. Jadi yang ternyata sosmed ini banyak sekali yang namanya dijadikan ajang memang untuk curhat. Ini dari, kalau kita ingat pepatah mulutmu adalah harimaumu. Di sini menurut data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, tercatat 118 orang terjerat pasal Undang-Undang ITE sejak 2008 hingga November 2015. Ini ada beberapa contoh kasusnya. Ini di Bantul, ada ini ya di sini. Di Bantul, Yogyakarta, seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Ervani Emi Handayani, 29 tahun, meringkuk di penjara gara-gara curhat di Facebook setelah suaminya berselisih dengan atasan di perusahaan tempat bekerja. Di akun Facebooknya dia menulis, iya sih Pak Har baik, yang nggak baik itu namanya Ayas dan SPV lainnya. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil. Dia juga terkena masalah ini sehingga dia Ervani kemudian diadukan dan diadili di Pengadilan Negeri Bantul. Meski kemudian hakim mengeluarkannya dari tahanan. Selanjutnya ada yang namanya Fadli Rahim, seorang pegawai negeri sipil di Goa. Di Goa kok ada ini ya, ada apa namanya? Ini nama daerah Pak. Oh nama Goa. daerah. Oh, G-O-W-A tulisannya. Kirain saya kok Goa sekarang udah ada internet segala gitu ya. Goa. Ternyata Goa ini nama kota ya. Duduk di kursi terdakwa gara-gara menulis di grup chat mengkritik bupatinya dengan bahasa Makassar yang kurang lebih berarti begini nih. Ada banyak investor tidak jadi proyek karena bupati tidak dapat komisi. Ini yang ternyata membuat bupatinya marah dan akhirnya pangkatnya diturunkan dan masuk penjara serta beliau ini dipecat. Begitulah karena gara-gara curhat. Saya mau tanya ke Ranggi, tetapi sebelumnya saya tanya dulu Calontong dulu. Menurut Calontong gimana? Saya dari tampang humoris bukan pegulat. Disingkat apa? Tahu bulat. Oh tahu bulat. Berkaitan dengan curhat, kalau tadi yang pertama tentang pergaulan ya. Nah. Ini mungkin lebih sesuatu yang serius dan dampaknya juga terlihat. Iya, pekerjaan. Iya. Ini hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Karena kalau nggak hati-hati bisa celaka. Tadi dua contoh kasus itu Betul. karena curhat yang tidak hati-hati ya. Iya. Memilih-milih. Karena begini Pak. Karena hati-hati itu bisa menjadikan nasib baik gitu. Jadi nabati itu seperti nasib baik karena hati-hati. Nabati, begitu. Nambah. Nambah. Iya. Barusan aja di sini kepikiran. Ya, nanti. Dibayarnya juga kan nanti, Pak. Saya lanjutkan Pak. Iya. Nah ini baru lanjutkan karena tadi udah ngomong. Karena begini Pak, prinsipnya curhat itu kan sebenarnya dibutuhkan pada dasarnya adalah mulut. Betul. Awalnya sejarah orang curhat itu pakai mulut. Betul. Karena curhat itu bisa bercerita. Tapi curhat kemudian bisa kalau tidak terbatas jarak itu pakai mulut. Kalau terbatas jarak bisa pakai tulisan. Surat. Kalau sekarang zaman teknologi memanfaatkan teknologi sosial media. Itu adalah media-medianya. Tapi sebenarnya batasan curhat mau pakai mulut, surat atau media apapun itu harusnya batasnya sama. Yaitu? Karena itu hanya medianya yang berbeda. Iya. Batasannya kalau kita hati-hati di batasan itu dari awal, saya yakin dengan media apapun kita tidak akan mengalami masalah-masalah itu. Curhat apapun itu harus batasannya yang jelas. Kepada siapa, untuk siapa, apa yang mau dibicarakan, sampai seberapa jauh yang dibicarakan. Itu batasannya harus jelas. Terutama di pekerjaan. Yang kedua, kalau misalnya dalam lingkungan itu di kerja, tempat kerja Anda isinya orang yang sering curhat, Anda lebih baik jadi pendengar. Jadi pendengar. Jangan gampang terpancing untuk ikut curhat. Paham maksud saya? Paham saya, paham. Lebih baik menjadi pendengar. Anda paham nggak? Oh saya jelas enggak dong. Yang penting Anda paham buat saya sudah puas. Iya. Ya minimal Anda harus paham dengan apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda, baru Anda mengerti dan paham kepada orang lain. Anda nggak paham bagaimana menjelaskan kepada orang lain. Nah sekarang saya paham setelah Bapak jelaskan. Nah, dari tadi tuh dia nggak paham. Makasih loh Pak, Bapak udah memberikan penjelasan. Oh terima kasih, justru saya sekarang nggak paham Pak Den. Iya. Kalau curhat itu Anda harus tahu bagaimana bentuk dan kondisinya. Jangan pernah curhat apalagi dalam masalah kerjaan, masalah atasan, kepada siapapun. Walaupun Anda punya teman kerja yang Anda percaya, jangan pernah curhat tentang atasan.
kejelekan atasan sekalipun, jangan diceritakan kepada yang lain. Iya. Ya. Benar Terus itu. jangan pernah ngadu, ini yang penting. Nah ini Pak dengar, jangan sampai ngadu. Ngadu dalam arti bukan judi, bukan curhat lo ya. Walaupun atasan kita itu mengadu. Oh, satu dengan yang lain diadu. Misalnya oh, saya nih. kira ngasih ngadu. Ngadu. Jadi Pak, mohon mengadu. maaf, Ketua Paski Jakarta nggak ada tes kesehatan Pak ya? Ini ketua saya loh. Iya, Ini ketua iya. saya loh. Udah diam Anda. Saya bela. Oh ini ketuanya? Ketuanya. Oh nggak heran mengurusnya gini. Mengadu maksudnya apa itu? Jangan mengadu, jadi kalau Satu dengan curhat. yang lain gak boleh diadu. Nah kalau Anda punya teman, misalnya teman Anda di kantor itu ada 5 gitu ya. Padahal Anda nggak punya kantor. Lagi mana Anda itu punya kantor ada 5, Anda nggak punya kantor. Nah makanya berarti kan Anda mengadu orang itu. Orang nggak punya kantor kok ngaku-ngaku temannya di kantor 5. Nah, Iya juga ngapain orang nggak punya kantor kok diadu? lu gimana sih ngadu? Yang bener dong ini. Maksudnya mengadu itu adalah kamu menjelekkan Misalnya seseorang nih ke sini. temen, kamu punya teman si A, si dan A, si B. Si B. Kamu ketika ngomong si A, kamu menjelek-jelekan, kemarin si B itu ngomongin kamu, katanya kamu itu si B. Nggak bisa. Nah, Kang Denny, ini Dia- ekspresinya kelihatan banget. Bodoh Makin- ya? Bukan, orang kan biasanya microexpression tuh kelihatan bingung. Enggak, ini kelihatan bodoh. jarang itu keluar. Lanjut. jadi jangan sampai mengadu, karena jangan sampai di lingkungan kerja itu kita terkenal orang yang justru suka memperkeruh suasana. Terus batasan-batasan ini sangat penting. Jangan pernah membawa masalah keluarga di tempat kerja. Ini nggak boleh, kita harus tahu betul mana pekerjaan, mana keluarga. Apalagi membawa pekerjaan ke masalah ke keluarga. Sebenarnya itu sama, cuma kalau tahu batasnya nggak masalah. Selama pekerjaan dibawa keluarga itu kan ke istri. Istri itu jauh bisa lebih dipercaya daripada teman kerja. Tapi kan nggak bisa dong. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata istri kita adalah istri kita. Oh iya ya. Iya kan? Iya. Benar tuh. Ranggi, sebenarnya ini adalah giliran Anda. Iya. Tetapi kali ini Anda harus dibawa santai aja, oke? Nanti sekarang kita santai aja dulu. Dibawa santai aja. Balik lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih ya. Ya, Ranggi, menurut Anda curhat itu ada manfaat atau nggak ada manfaatnya? Atau bagaimana Anda melihat curhatan? Secara skala global ya? Iya. Dengan ekspektasi yang kamu Iya, punya di dalam benar. pikiran kamu. Kalau saya bilang curhat itu emang butuh Pak. Cuman Butuh. kita harus lihat tempatnya dulu. Kayak tadi itu salah tempatnya Pak. Oh, jadi maksudnya kalau Kayak sosmed itu medsos, salah? Iya itu salah bagi saya. itu. Karena kan nanti harusnya. dilihat masyarakat banyak Pak. Mm-mm. Ada 2 tempat yang enak untuk kita curhat. Nah, tempat yang pertama Satu tuh. di kantor polisi Pak. Kantor polisi itu gimana maksudnya? Oh iya dong, Hah? kita datang, Nah, kita terus? duduk, ruangannya AC, Heeh. kita curhat, didengerin, diketikin juga Pak. Itu proses verbal namanya. Tapi kan itu curhat juga Pak. Ya bukan curhat, itu kesaksian. Itu bikin BAP Ranggi. Hah? Bikin BAP. itu. Tapi ini pasti Berita tanya, acara. coba Anda ceritakan apa yang terjadi. Oh iya kan? Iya dong Pak. Curhat kan? Tapi Iya. Pak Denny yang kasihan sopir taksi Pak Denny. Nah. Kenapa? Udah nganterin, kita curhat, dia itu lagi Pak, capek lagi Pak. Kan kasihan Pak. Tuh, kalau tukang taksi itu benar loh. Iya kan, Pak? Kadang-kadang kan kita curhat sama tukang. Terus Tapi- dia nganterin lagi. Oh, Anda sering gitu ya? Iya Pak. Saya sering dicurhatin sama supir taksi. Oh, balikan. Ya saya yang diem. Tapi sampai sadar dia begitu nggak ada jawaban dari saya karena waktu ngelihat saya udah ngedengkur tidur. Gimana Gi? Yang kedua Pak. Yang kedua? Yang kedua itu tempat yang enak itu dukun. Kok dukun? Dukun Iya, kan bukan tempat curhat. Ya Bapak nggak tahu, Bapak datang ke dukun, Hah? masalahnya apa? Saya punya masalah sama pasti sama si A kan? Dia udah tahu duluan Pak. Oh, Gitu Pak. bukannya ngelihat dulu dari air. Coba kita lihat di air comberan ini. Tiba-tiba air comberan itu kan kita. Enggak juga Pak, kan medianya macem-macem Pak. Ya, sekarang kita akan, tadi kan curhatan mengenai pekerjaan. Ini sekarang curhatannya adalah curhatan orang yang mempunyai jabatan. Ini yang pernah terjadi dengan baru-baru ini ya. Curhatan dari salah satu wali kota Jakarta Utara tentang pengunduran dirinya lewat akun Facebook. Ini kita lihat sama-sama. Ini Pak Rustam Effendi dapat dukungan dari netizen. Tapi bukan hanya dapat dukungan, karena ada juga yang menghujatnya. Sebelum mundur Rustam Effendi sempat curhat ke Pak Jarod. Oh jadi udah sempat juga ke Pak Jarod.
Berarti yang salah di sini adalah Pak Jarot, ya. Karena kok curhatannya nggak ditanggapi sampai harus menulis di Facebook. Kok saya di bawah-bawah? Bukan Pak Jarwo, ini Pak Jarot. Pak Jarot. Jarot kuat. Menurut Anda sebagai seorang yang ya pegawai negeri lah misalnya, layak nggak curhat atau paling tidak menyentuh nama-nama atasannya? Saya mau tanya sama Cipan. Sebenarnya kalau ngomongin curhat Pak, semua orang tuh suka curhat. Jadi kalau mau pejabat curhat mah sok-sok aja. Kenapa lagu banyak yang tercipta? Kenapa lagu banyak yang bagus tercipta dengan kata-kata yang puitis? Karena itu sebenarnya curhat. Ya, saya mengerti apa yang dikatakan oleh Anda. Nah, karena itu sebenarnya curhatan hati. Iya, kemudian si mata. Nah. Ya karena itu jawabannya itu. Saya ngerti yang disampaikan Iya Pak kan? Denny. Kenapa coba seperti itu? Apalagi apa tuh? Nah, karena KPT kapu. Karena kalau misalnya kita nggak PKDPK patu, kita akan merasakan yang namanya udah kapucida. Iya. Saya baru sadar itu. Sadar ya baru sekarang kan? Sadar kalau kita nggak bener semua ini. Silakan. Jadi makanya lah saya cuma mau menghimbau seluruh masyarakat Indonesia. Kita kalau mau curhat boleh lakukan namanya gerakan culeme. Culeme itu apa? Curhat lewat meme. Karena apa? Kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Sudah kita merasa puas karena opini kita dilihat banyak orang. Udah gitu tidak menimbulkan kontroversi. Bahkan banyak orang yang menganggap itu satu hal yang lucu Pak. Tapi ini kan enggak kalau yang ini. Kok enggak? Yang Pak Rustam itu kan dia curhat. Nah makanya dia curhat caranya salah. Coba kalau dia membuat meme-meme yang lucu. Atau kalau memang dia merasa sangat terlalu pusing untuk membuat meme yang lucu. Saya menyediakan jasanya. Bapak mau curhat apa? Bapak ceritakan kepada saya. Anda yang kemudian tulis. saya yang tuliskan. Kalau Bapak pengen saya cari lewat Google itu biayanya hanya per bulan Rp150.000. Tapi kalau memang Bapak pengen yang original buatan saya itu sekitar Rp500.000 per bulan. Pak. Menurut saya ini Pak. Kenapa? Ketika pekerjaan dan pribadi tidak dipisahkan itu jadinya seperti ini. Seperti apa sih? Memang Anda mengatakan semua manusia boleh curhat. Ya silakan. Tetapi Anda harus tahu. Tempatnya kapan di mana? Anda sebagai, mohon maaf kita misalnya sebut. Kapan Anda sebagai Rustam Effendi. Kapan Anda sebagai wali kota. Makanya curhatnya lewat meme. Sepertinya saya harus angkat bicara Pak Denny. Lebih baik Bapak angkat kaki dari sini Pak. Pak Denny ini ketua saya, masa Oh angkat iya kaki? maaf. Sekalian Anda juga angkat kaki dari sini. Gitu dong. Aduh, Berdua. Jangan ikut-ikutan. Oh iya. Masa anggota Paski diusir semua dari sini. Media sosial itu kalau bisa dimanfaatkan dengan curhat yang ringan-ringan Pak Denny. Curhat kok yang ringan? Bapak nggak tahu Pak kadarnya seperti apa. Ringan untuk Bapak mungkin berat untuk orang lain. Berat untuk orang lain mungkin ringan untuk Bapak. Tolong Ki mau dibelain saya. Anda siapa? Katanya lu tadi ketua lu. Gimana sih lu? Lu udah pakai sasak tinggi-tinggi gitu. Nggak pakai sanggul lagi, aneh. Sasak aja yang tinggi. Pak Jarwo. Ini urusan pekerjaan itu lebih baik, urusan dinas itu lebih baik didiskusikan di rapat Pak Denny. Iya. Tapi saya pikir begini juga Pak Denny, lebih baik menulis di Facebook daripada di dinding, bukan ya Allah. Kuning dong Pak, bumbu kuning. Ini maksudnya gimana maksudnya? Lebih baik menulis di Facebook daripada menulis di dinding sekolah. Karena apa? Ada semut-semut merah lagi berbaris di situ Pak. Ini enak banget nih. Malu aku malu. Pada semut merah. Ya. Yang berbaris di dinding menatapku curiga. Kau bertanya sedang apa diriku menunggu pacar jawabku. Kalau ketua Paski ya nyanyinya yang lucu, biarpun lagunya sedih. Jadi saya melihat Pak Malu aku malu. Nah, bagus. Gitu. Pada semut merah yang berbaris ding 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 menatapku
dung dung dung. Begitu Paski baru. Aku bertanya dan dingdung dang dong dong dong. Itu bahasa yang mirip nying nying. Coba saya tanya Ronald dulu. Ronald. Ada beberapa hal kenapa curhat di sosial media tidak disarankan. Masih ingat kasusnya Florence? Ya. Yang di Yogyakarta, coba kita lihat ya. Ada kasus Florence ya yang mengenai... Setiap sosial media kan punya karakternya masing-masing. Twitter dengan Facebook beda, dengan Instagram beda, dengan pet pun bisa. Pet ini kan biasanya hanya untuk orang-orang terdekat saja yang kita setujui. Dia bisa melihat apa yang kita lakukan, itu kan atas persetujuan kita. Iya. Beda sama Twitter atau Facebook, just some random people. Bahkan dari teman yang kita percayai pun, ring dalam kita pun, bisa saja berbuat di luar itu. Ingat, sekali kita melakukan, screen capture, sekali kita memposting sesuatu ke sosial media, itu akan jadi milik media selamanya. Iya. Sampai kamu menghapusnya. Tapi yakin nggak setelah kamu menghapusnya itu belum di screen capture sama orang? Yakin nggak orang yang men-screen capture tidak menyebarkannya? Udah kelar. Curhat di sosial media sebaiknya tidak disarankan. Iya. Apalagi jika itu adalah orang-orang besar. Betul. Karena kan menimbulkan masalah besar Betul. juga. Ada 3 hal kenapa curhat di sosmed tidak disarankan. Kenapa? Menurut buku yang tadi yang saya baca itu Tong Factor lo ngomong, yang dari Prancis itu ya. Jadi dia berkata, si Antoine Duarnet dia bilang, yang pertama, katemfo kemiok sememe di fajok. Membuat kita terlihat lemah, sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit curhat, apalagi seorang pemimpin. Iya. Yang kedua, curhat dang sosmed, ya, il gengges. Apa tuh artinya? Ganggu. Tuh? Ganggu, oh gengges. Ya. Curhat dang sosmed il gengges. Keseringan curhat di sosial media itu mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu follower kita. Dikit-dikit curhat, yakin nggak orang yang memfollow kita nggak risih sama kita, nggak bosan sama kita? Kalau mereka, si ini curhat terus, saya mute aja. Iya. Ya nggak? Pada akhirnya curhatan kamu yang pengen Tidak dibaca punya sama arti banyak orang, malah nggak ada yang tahu. Yang terakhir, kenapa curhat di sosmed tidak disarankan adalah bisinu follower suzong. Bisa membuat para follower kita salah sangka. Ya. Karena orang-orang yang tinggal zaman sekarang dengan digital teknologi itu mereka terinfeksi virus HNW. HNW itu apa? Hayangnya Hawaii. Oh, pengen tahu Kita aja. ini yang tinggal di dunia Kepo zaman itu. sekarang. Iya itu, kepo itu adalah itu. nama virus HNW, Hayangnya Hawaii. Jadi makanya, think before you post. Iya benar. And post what you think. Begitu. Oke ya. Moga-moga ini ditonton juga oleh Ayu Ting Ting. Amin. Oke. Kalau Musdaliar bagaimana menurut Anda? Musdalifah, Pak. Oh, Musdalifah. Tapi saya pusing lihat Anda. Jadi suka begitu pusing lihat Anda langsung Musdaliar saya. Aku sih kalau soal atasan-atasan sih, kalau ada orang itu mah terlalu berani, Pak. Nah, gimana? Kayak ada misalnya bupati gitu atau pemerintah yang curhat di sosial media gitu, menurut aku lebay, Pak, alay. Alay ya? Jadi kalau atasan kita udah curhat, jadi semua masyarakat juga ikut curhat-curhat di sosial media, Pak. Jadi nanti semua orang nggak malah sibuk dengan dunia mayanya, Pak, karena atasan juga kita selalu curhat di sosial media gitu. Jadi atasan itu merupakan harusnya menjadi contoh. Iya, sebenarnya ya. Kalau menurut Mbak Popi gimana? Kalau misalnya melihat pejabat-pejabat yang curhat seperti itu, dampaknya seperti apa sih? Ya, jadi kenapa sampai curhat di media sosial? Mungkin pertama tidak ada tempat untuk menyalurkan perasaannya. Pada saat sebelum beliau curhat itu, ini kan ada 6 alinea. Jadi pada saat dia curhat di Facebook ada 6 alinea yang dicurhatin, detail tuh, banyak banget kan. Nah, tidak berani pada saat ia keluar tidak ada statement apapun, diem. Mungkin satu, tidak berani menyatakan secara langsung. Kedua, tidak ada media untuk menyatakan itu, maka media ini yang dipilih. Kemudian juga tidak ada teman untuk cerita. Kenapa? Karena pastinya dia akan pasti mau posting kalau dia sudah ada solusi nih. Mungkin di rumah atau lingkungan tidak ada yang mendukung hal tersebut gitu. Atau minimal mengingatkan ini nggak boleh dipublish. Nah ini kemudian juga akan terlihat bahwa ini butuh perhatian. Jadi
Jadi mungkin nggak berani menyatakan, berharap dapat perhatian dari semua pihak, maka melakukan hal seperti itu. Maksudnya mendapatkan dukungan dari masyarakat juga kan? Iya, tentang karena- curhatannya iya, itu ya, gitu kan. meminta dukungan. Tapi ada dampaknya nih, kalau Nah. orang sering banget curhat nih media sosial. Dampaknya itu pada saat ia menceritakan kecemasan, dia akan menularkan kecemasan lagi kepada orang lain. Iya betul. Nah orang lain yang ngebaca itu akan merasakan perasaan nyeri juga gitu. Nah itu satu. Kedua, pada saat orang itu punya masalah, dia ceritain sama orang lain, maka PD-nya naik. Tapi jadi kecanduan. Akhirnya dia nggak sadar dia ceritain semua Iya. aibnya. Yang sebenarnya seharusnya Iya, nggak boleh nggak dia boleh. ceritain. Jadi kayak terpancing ya. Terpancing. Jadi kalau kita ngelihat Edik atau apa sih? Kalau jadi begitu? kecanduan. Orang Iya, kalau iya, curhat, misalnya kecanduan selama ya ini berarti curhat, ya. cerita. Itu pengen curhat lagi habis itu nggak? Biasanya orang seperti itu. Terus cerita lagi nggak sadar akhirnya ceritain semua masalahnya gitu loh. Itu nggak sadar. Kemudian curhat yang terus menerus ini juga akan menimbulkan kecemasan makin meningkat. Karena ya dia berada dalam frekuensi itu gitu loh. Nah jadi solusinya adalah curhat kepada orang yang memang udah ada sumpah jabatan. Iya, tepat ya maksudnya Tepatnya ya. kepada psikolog tentu Iya, saja. betul. Dan atau Iya. yang paling tepat adalah kepada Tuhan. Iya betul. Bisa kan? Iya benar. Waktunya sekarang. Jarwo Kuas. Curhat adalah ungkapan jiwa, maka sikapilah dengan legawa. Jika kata tak lagi bermakna, maka curhat adalah pilihannya. Tapi jika curhat di sosial media tidak ada yang meresponnya, maka segeralah cek paket data Anda. Terima kasih. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Jarwo. Waktunya sekarang kita mengetahui jejak Kang Maman. Silakan. Dari diskusi tadi kita bisa menyimpulkan setiap orang memiliki kebutuhan mencurahkan isi hati, menyalurkan emosi dan berharap mendapat respon untuk memperkuat rasa yang ada. Setidaknya ada 4 hal yang mendasari seseorang curhat di media sosial. Pertama, mencari perhatian. Karena merasa tak berdaya, kesepian, tak diperhatikan, lalu mencari penguatan dan berharap ada yang mendengar, melihat, lalu memberi dukungan. Kedua, karena belum dewasa atau matang secara emosional, media sosial pun jadi sarana curhat. Dilakukan secara impulsif, merasa emosinya sangat penting sehingga harus diketahui semua orang. Tapi biasanya ketika sudah selesai baru menyesal, karena baru sadar curhat di medsos itu seperti menulis menggunakan pena, bukan menggunakan pensil. Sekali ditulis susah dihapus lagi. Yang ketiga, curhat di media sosial juga bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirinya penting, merasa terkenal, self-centered dan ingin diakui kepintaran dan keterkenalannya. Dan yang keempat, curhat semata atau sekedar untuk berbagi dan peduli. Ingat ada sebuah riset yang membuktikan jika kita membagi momen negatif di media sosial justru tidak akan membuat kita lebih baik, malah sebaliknya. Kecemasan menimbulkan kecemasan. Dalam bahasa Poppy Amalia tadi. Karenanya jangan umbar aib diri dan rumah tangga di media sosial. Kalau pasangan sudah susah dijadikan teman curhat, itu artinya ada masalah dalam kebersamaan Anda. Dan solusinya bukan media sosial. Jadi daripada curhat di dunia maya, lebih baik bereskan di dunia nyata dan kau akan melihat kenyataan hidup yang sesungguhnya. Daripada dibeberkan di dunia maya, lebih baik dibereskan di dunia nyata. Dan untuk yang sedang jatuh cinta, memanaskan ingatan, menghangatkan kenangan, langsung saja kau tujukan pada pasangan yang kau sayang. Jangan ditumpahkan dan dicurhatkan di ruang hingar-bingar penuh teriakan. Karena cinta bukan kata kerja, juga bukan kata benda. Cinta itu berkawan sepi, bersahabat sunyi, tidak maya tapi nyata. Dan cinta itu kata hati, dari hati untuk hati. Jadi bersujudlah ke bumi, karena curhat yang terbaik adalah menatap bumi dan akan didengar oleh penghuni langit.